Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapkan hati kami untuk kami terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus bekerja dan memberikan kekuatan iman untuk kami melihat hal yang terbaik dari rencana Tuhan yang besar atas hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sampai di sini pembacaan kita. Tema kita pada saat ini adalah pertobatan awal dari pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ungkapan dan pernyataan ini ditulis sampai 3 kali di pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 8, dan pasal 2 ayat yang ketiga. Nah, kita melihat sebenarnya arti saleh itu apa? Saleh yang melekat di karakter seorang Ayub itu adalah mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Ini arti kata saleh. Jadi jangan menyalahkan atau memberikan persepsi yang keliru terhadap kata saleh. Jadi saleh itu adalah integritas moralnya Ayub, ya, dan juga komitmen sepenuh hati kepada Allah. Kata jujur artinya adalah menunjukkan kebenaran dalam perkataan, dalam tindakan dan pikiran. Jadi jujur itu adalah apa yang kita katakan itu tercermin dari semua sikap dan tindakan kita. Kesalahan apa yang diperbuat sehingga Allah murka kepada 3 temannya Ayub? Kesalahan mereka, yaitu yang diperbuat Elifas, Bildad, dan Zofar, adalah mereka mengatakan yang tidak benar tentang Allah, sehingga Allah murka. Allah menghukum mereka. Dan ini kita lihat bahwa Allah begitu serius, ya, terhadap dosa. Allah begitu serius menghukum terhadap sikap, tindakan, perkataan dari teman-teman Ayub yang keliru tentang pemahamannya akan Allah, sehingga Allah benar-benar memberikan hukuman kepada mereka. Nah, sekarang kita kembali kepada diri kita. Apakah orang Kristen yang sudah percaya Tuhan itu bisa berdosa, jatuh dalam dosa? Saya mengatakan bisa. Itu jaminannya adalah di 1 Yohanes ayat 1,
pasal 1 ayat yang ke-9 yang mengatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita semua bisa berbuat dosa, kita semua bisa melakukan pelanggaran dan itu bisa membuat murka Tuhan, ya. Tuhan bisa menghukum karena sikap kita atau perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kita bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ternyata ketiga temannya Ayub ini mengalami pertobatan. Mereka disuruh Tuhan untuk memberikan korban syukur, ya, pengakuan dosa, minta pengampunan Tuhan. Kalau kita sekarang minta ampun sama Tuhan dan juga minta ampun kepada sesama kita jika kita melakukan pelanggaran atau kesalahan moral atau kesalahan dalam perkataan, ya, yang bisa menyakiti hati orang, kita harus ada pertobatan, minta ampun atas semua yang tidak berkenan, pertama-tama kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Nah, kita bersyukur ketiga temannya Ayub itu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan menerima permintaan Ayub. Dan ingat, di situ dicatat bahwa hanya permintaannya Ayub yang diterima Tuhan. Karena Ayub punya karakteristik tadi, yaitu saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dan hanya hamba Ayub saja yang diperkenan menerima jawaban-jawaban, dan hanya permintaannya Ayub yang diterima oleh Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi setelah ada pertobatan, maka mereka dipulihkan oleh Tuhan, ya. Ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Inilah sungguh kuasa Tuhan yang luar biasa kepada kita. Seburuk apapun kesalahan masa lalu yang Bapak, Ibu, dan saya perbuat, pemulihan Tuhan itu ada, tetapi syaratnya harus bertobat, memberikan korban, pengakuan dosa di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan juga berdamai dengan sesama dengan cara meminta maaf dengan hati yang terbuka. Maka pintu berkat itu akan dicurahkan. Pemulihan terjadi bukan saja, kalau kita lihat, bukan saja kesehatan fisiknya Ayub, tetapi keluarganya dipulihkan, ya, kondisinya, dan harta bendanya juga dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Dan inilah kehidupan yang benar-benar ada di dalam rencana Tuhan. Bukan saja kepada Ayub, tetapi berlaku kepada kita zaman ini, sekarang ini. Jika kita mengaku dosa kita, kita bertobat, kita menyerahkan diri, maka Tuhan akan memulihkan keadaannya Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa, dan tema kita pertobatan awal dari pemulihan. Jadi tidak akan pernah ada pemulihan kalau tidak ada pertobatan, pengakuan, pengampunan dosa dari Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu dicurahkan kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami dan mengingatkan jika ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada dosa pelanggaran dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima karya Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam kesehatannya, dalam segala usaha yang dikerjakannya, juga kesejahteraan atas rumah tangga, seluruh anggota keluarga. Kiranya mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami janji-janji berkat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.